Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Baik, bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran biologi. Ini kelas 12 IPA 1 ya? Iya, Bu, 12 IPA 1. Oke, baik. Nah, kelas 12 IPA 1 minggu lalu kita telah bertemu di pembelajaran biologi. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu. Oke, hari ini kelas 12 IPA 1 adakah yang tidak masuk? Masuk semua, Ibu. Oke, masuk semua ya? Oke, alhamdulillah. Baik, karena masuk semua, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Lalu jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap dijaga protokol kesehatannya, menjaga jarak, mencuci tangan ya anak-anak semua. Untuk hari ini, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Baik, teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih Raka untuk tadi telah memimpin doa. Baik, kita lanjut ke pembelajaran biologi hari ini. Nah, ini sudah terhubung dengan proyektor ya anak-anak. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada slide. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita banyak melihat tumbuhan yang dari kecil, yang dari benih, dia tumbuh lama-lama menjadi besar, jadi individu yang jadi tumbuhan yang besar. Lalu juga di sini ada manusia seperti yang digambar, ada bayi, lalu tumbuh dan dewasa, tumbuh tinggi dan bertambah besar ya. Dari dua ini, mengapa makhluk hidup ini bisa bertambah tinggi dan bertambah besar? Ada yang ingin mencoba menjawab? Tidak apa-apa, tidak usah takut salah ya anak-anak, karena di sini kita sama-sama belajar. Karena tumbuh dan berkembang. Oke, baik. Tumbuh dan berkembang. Ya, kenapa bisa bertambah tinggi dan bertambah besar? Tumbuh dan berkembang itu mengapa? Tadi siapa namanya? Lisa. Oke, Lisa. Kenapa kira-kira? Yang lain boleh. Tidak hanya Lisa, yang lain silahkan siapapun. Karena mendapatkan nutrisi, Bu. Oke, karena mendapat nutrisi, Bu. Ya, karena mendapat nutrisi. Lalu mengapa lagi kita bisa tumbuh tinggi dan bertambah besar? Karena ada asupan gizi. Asupan gizi, oke. Ya, untuk memahami lebih lanjut, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini Ibu ada video pembelajaran. Oke, kita simak dulu ya video berikut. Oke, baik, pada video berikut tadi telah kita lihat ya, pada satu sel tadi berubah menjadi satu individu. Satu sel tadi individunya salamander ya anak-anak. Nah, apa yang terjadi pada sel yang satu sel tadi sehingga dapat menjadi individu baru? Ada yang mencoba menjawab berdasarkan video tadi? Nanti selnya akan mengganda, Bu. Iya, selnya mengganda, Bu. Ya, selnya mengganda. Lalu ada lagi? Selnya membelah. Iya, betul. Ya, sebetulnya tadi sudah diwakilkan ya, selnya mengganda atau selnya membelah. Nah, berdasarkan video ini berarti kita hari ini akan mempelajari mengenai Pembelahan sel. betul, pembelahan sel. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai pembelahan sel. Lalu tujuan hari ini kita mempelajari pembelahan sel ini adalah Ibu berharap anak-anak dapat memahami siklus pembelahan sel yang meliputi pembelahan amitosis, mitosis, dan meiosis, sehingga nanti anak-anak dapat menganalisis bagaimana perbedaan dari jenis-jenis pembelahan sel berdasarkan dengan kemampuan abad 21. Mengulas materi minggu lalu ya, kita telah belajar minggu lalu mengenai DNA, materi genetik ya. Materi genetik apa saja? Tadi Ibu sudah menyebutkan satu, yang lain mungkin bisa disebutkan lagi. Gen, Ya, Bu. gen. Kromosom, Kromosom Bu. ya, betul. Jadi materi genetik ada DNA, gen, kromosom ya anak-anak.
Nah, lalu fungsi dari materi genetik ada yang Untuk pewarisan sifat ya, Bu? Iya betul, pewarisan sifat, betul kata Hana, pewarisan sifat. Nah lalu betul ya tadi kata anak-anak semua bahwa materi genetik ini fungsinya untuk mewarisi sifat dari induk ke anaknya, dari orang tua ke anaknya. Nah lalu dalam distribusi materi DNA yang identik atau DNA ya kepada sel anaknya ini melibatkan proses pembelahan sel seperti yang ditampilkan pada slide. Nah pembelahan sel itu apa sih Ibu? Nah pembelahan sel itu adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Jadi satu sel induk membelah menjadi dua bahkan lebih sel anak. Nah tujuannya apa? Tujuannya untuk menambah sel dan jumlah dan juga jenis dari sel tersebut. Nah pembelahan sel ini dibagi menjadi amitosis, mitosis, dan meiosis. Ada 3 secara umumnya dibagi menjadi yang telah disebutkan tadi. Nah yang pertama jenis pembelahan sel tadi. Nah jenis pembelahan sel tadi kita telah berdiskusi ya bahwa pembelahan sel itu yang pertama ada amitosis. Nah amitosis ini sering dijumpai oleh sel yang bersifat prokariotik. Nah, yang masih ingat, prokariotik itu sel yang bagaimana? Sel prokariotik bedanya dengan sel eukariotik seperti apa? Prokariotik tidak ada membran inti, sedangkan eukariotik ada organel sel. Prokariotik tidak ada, Bu. Iya, di membran inti. Betul, organel sel ya. Jadi kalau kita mengulas kembali ya, ini sel prokariot dengan eukariot. Nah, ini misalnya sel prokariotik ya. Nah, terus ini eukariotik. Sel prokariotik ini dia materi genetiknya bebas. Jadi ada di mana? Ada di sitoplasma, ada di Bu. sitoplasma, betul. Jadi ada di sitoplasma. Dan organel selnya ini dia masih memiliki ribosom ya. Di prokariotik. Lalu dia tidak memiliki membran inti. Kemudian yang eukariotik ini dia memiliki membran inti. Lalu terdapat materi genetik di dalamnya dan ada organel selnya seperti retikulum endoplasma ya, badan Golgi, mitokondria. Kalau ini satu tumbuhan berarti ada kloroplas, ada ribosomnya juga ya, ini eukariotik dan ini prokariotik. Bedanya seperti itu ya. Jadi tolong diingat lagi materi kelas 11 tentang prokariotik dan juga eukariotik. Kita lanjut ke amitosis. Nah, jadi amitosis ini sering dijumpai di sel yang bersifat prokariotik. Kenapa, Bu? Kok ada di sel yang sifatnya prokariotik? Karena selnya ini membelah secara langsung. Jadi membelah secara langsung seperti contohnya bakteri yang melakukan pembelahan dengan cara pembelahan biner. Kenapa? Ada apa dengan pembelahan biner? Jadi pembelahan biner itu pembelahan dari satu sel yang akan memperbanyak diri menjadi 2 sel. Itu pembelahan amitosis secara langsung. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, ini ya prosesnya. Jadi yang pertama dari DNA kromosom, ini sel dewasa. Dari sel dewasa ini sudah memiliki DNA kromosom. Lalu DNA kromosom ini tahap selanjutnya menempel pada titik penempelan kromosom. Jadi menempel mendekati membran sel. Kromosomnya ini mendekati membran sel. Nah, ketika mendekati membran sel, ini kenapa kromosomnya bisa mendekati membran sel? Ada yang masih ingat? Ada yang tahu mungkin? Tidak tahu, Bu, lupa. Tidak tahu? Ya, karena kromosom tadi kan di sel prokariotik itu materi genetiknya ada di sitoplasma. Jadi kromosomnya menempel di membran sel. Lalu ketika sudah menempel pada membran sel atau mendekati membran sel, sel ini membesar. Lalu selnya membesar dan kemudian kromosomnya direplikasi atau digandakan. Ya, ketika sudah digandakan, kromosomnya akan menjadi 2. Lalu membran selnya mulai terbentuk. Ketika sudah terbentuklah 2 sel anak yang baru. Sel anak yang baru dari satu induknya tadi. Itu amitosis ya. Jadi diingat-ingat, amitosis itu secara langsung dari satu sel membentuk 2 sel. Amitosis itu untuk sel yang prokariotik. Nah, bagaimana untuk yang sel eukariotik? Ada yang ingin menjawab? Dengan pembelahan apa? Tadi kan ada 3 tuh. Amitosis, mitosis, meiosis. Coba, ada yang ingin coba menjawab gitu? Saya, Bu. Ya, kalau Rizka sel menjawab eukariotik mitosis. Lalu, dengan mitosis. apakah hanya mitosis saja? Hanya salah apakah satu hanya saja, meiosis Bu. saja, atau keduanya? Rizka menjawab salah satu saja. Saya, pendapat Bu, lain? menurut saya mitosis Oke, dan Hana. meiosis juga. Hana menjawab keduanya. Oke. Jadi ada 2 pendapat berbeda nih. Rizka menjawab hanya salah satu antara mitosis atau meiosis, sementara Hana menjawab keduanya bisa, Bu. Mitosis bisa, meiosis bisa, ya. Jadi teman-teman semua satu kelas nih, mana yang setuju dengan pendapat Rizka yang hanya salah satu saja? Saya, Bu. Oke, ada 10 ya. 10 ya. 10 kurang lebih sepertiga dari kelas. Yang setuju dengan pendapat Hana? Saya, Bu. Oke, sekitar ada 20-an ya, 20 kurang. Berarti ada yang golput nih. Nah, coba yang setuju dengan pendapat Hana, karena tadi lebih banyak yang setuju dengan pendapat Hana. Kenapa memilih keduanya bisa? Oke, Ani, tadi ingin menjawab, silahkan. Tidak usah takut salah ya, karena di sini kita sama-sama belajar. Ani, silahkan menjawab. Saya, Bu. Kalau mitosis untuk sel badan, kalau meiosis sel kelamin. Iya, betul. Jadi mitosis itu untuk pembelahan
sel tubuh, dan untuk meiosis ini pembelahan untuk sel kelamin. Jadi betul yang dikatakan oleh Ani bahwa sel eukariotik ini bisa membelah secara mitosis maupun meiosis. Untuk mitosis sendiri ini biasanya untuk sel tubuh, jadi pembelahannya itu akan menghasilkan 2 sel anak, dari satu sel anak menjadi 2 sel anak. Kemudian untuk meiosis ini untuk pembentukan sel kelamin. Sel kelamin itu ada apa saja? Ada sperma dan juga ovum ya. Jadi untuk pembentukan sel kelamin ini atau gamet itu menggunakan proses pembelahan dengan meiosis. Nah, akan menghasilkan 4 sel anak. Oke? Nah, selanjutnya tadi kita telah mempelajari mengenai sel eukariotik dan prokariotik, membelah secara apa. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki tahap mitosis maupun meiosis, sel ini akan berada pada fase interfase. Ya, fase interfase itu biasanya orang sering menyebut dengan fase istirahat. Padahal ini selnya tidak beristirahat, tapi selnya ini dalam keadaan aktif melakukan metabolisme dan mempersiapkan diri sebelum pembelahan. Sebelum memasuki tahap mitosis atau meiosis, selnya ini masih membelah aktif. Lalu interfase ini ditandai oleh hadirnya membran yang membungkus inti dan kromosom yang tidak tampak. Kenapa tidak tampak? Nah, coba kita lihat dulu ya. Jadi pada fase interfase ini terjadi di mencakup tahapan G1, S dan juga G2. Nah, dari gambar di sini ada G1, S, G2 lalu M. Nah, jadi G itu singkatan dari growth atau pertumbuhan. S itu dari kata sintesis atau disintesis, digandakan gitu ya, disintesis. Lalu juga yang G2 dari kata grow, lalu yang M ini bisa mitosis maupun meiosis. Nah, jadi interfase tadi ada di fase G1, S, kemudian G2. G1 ini fase di mana sel tumbuh dan fungsinya ini tumbuh dengan normal. Lalu S ini ketika DNA disintesis atau mengganda. Lalu yang G2, sel ini dalam keadaan sudah mempersiapkan diri untuk membelah. Jadi selnya DNA-nya sudah disintesis dalam fase G2. Itu fase interfase ya. Nah, tadi kenapa kromosomnya tidak tampak? Nah, kenapa sih di dalam interfase ini kromosomnya tidak tampak? Karena kromosomnya itu dalam keadaan yang tipis gitu, belum menebal. Jadi ketika dilihat melalui mikroskop sulit tampak gitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya ketika interfase ini melalui proses mitosis, misalnya yang M adalah ternyata membelah secara mitosis, ternyata M-nya ini selnya merupakan sel tubuh. Mitosis ini cara untuk memperbanyak sel dari satu sel induk menjadi 2 sel anak. Nah, reproduksinya atau pembelahan selnya itu pada pembelahan sel somatik atau autosom atau sel tubuh ya. Jadi dilakukan dengan cara mitosis untuk proses pertumbuhan. Lalu secara garis besar terdiri atas 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Ya, kita akan mengulik fase-fase dari mitosis. Nah, fase-fase dari mitosis yang pertama ya pada tahap profase. Nah, jadi profase ada 4 gambar ya di sini. Profase yang pertama tadi karena kromosomnya menipis, kemudian kromosomnya mulai memendek dan menebal. Setelah memendek dan menebal, pada profase mulai muncul benang spindel, mulai muncul gelondong spindelnya, belum memunculkan benangnya ya, jadi mulai muncul gelondong spindel dari kutub yang berbeda. Kemudian pada metafase, benang-benang spindel ini akan mengikat sentromer dari kromosom sel. Lalu ketika sudah mengikat, karena dua kutub ini memiliki kutub yang berbeda, energinya ini akan membentuk kromosom yang berada di bidang ekuator atau bidang tengah dari mitosis atau dari sel ini. Ya, ketika sudah ada di bidang tengah, di anafase mulailah ditarik ya, anafase awal ditarik, lalu pada anafase akhir terbentuklah atau pisahlah itu sister kromatid atau lengan kromosom tadi terpisah ke kutub yang berbeda. Ketika terpisah, kemudian membran sel mulai terbentuk pada tahap telofase, kemudian akhirnya akan menjadi 2 sel anak yang berbeda dan kemudian kembali seperti bersiklus lagi jika itu sel tubuh. Oke, selanjutnya adalah meiosis. Nah, meiosis ini adalah cara untuk menghasilkan sel gamet dari sel induk gamet. Nah, sel gamet yang disekat ini dapat berbeda satu dari yang lain dan juga berbeda dari sel induk gamet. Maksudnya apa? Jadi, dalam meiosis ini akan menghasilkan 4 sel anak. Nah, 4 sel anak ini satu dengan yang lainnya ini dapat berbeda dengan yang lainnya, yang lainnya ini dapat berbeda gitu. Jadi, mengapa tadi disebut demikian? Kemudian, pembelahan sel atau reproduksi sel nutfah. Jadi, sel nutfah itu cikal bakal yang akan menjadi sel gamet. Kemudian, dalam meiosis ini terbagi menjadi meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 ada profase 1, metafase 1, anafase 2 sampai seterusnya. Meiosis 2 pun juga sama. Oke, selanjutnya. Selanjutnya mengenai tahapan pembelahan meiosis. Nah, tahapan pembelahan meiosis ini diawali dengan profase. Profase ini dari interfase, tadi kan telah dijelaskan ya, dari interfase. Lalu ketika sudah di G2, di tahap G2 di interfase, bisa langsung ke proses atau fase yang M. Misalnya di sini adalah fase meiosis. Nah, ketika interfase telah memasuki fase profase di meiosis, di sini di profase 1 ada beberapa tahap. Ada namanya liptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah, ini bisa kita singkat menjadi lizipadidia. Nah, ini ya anak-anak.
Kita hapus dulu ya. Ini kita singkat menjadi Lizipadidia. Nih, Lizipadidia. Liptoten, zigoten, pakiten, diaploten, lalu diakinesis ya. Nah, bagaimana yang liptoten? Nah, yang liptoten itu bagaimana? Jadi sama seperti di gambar ya. Kalau liptoten ini sama seperti yang mitosis juga, bahwa yang liptoten ini selnya akan menebal. Jadi pada tahap liptoten selnya akan menebal, kemudian pada zigoten akan berpasangan, sel kromosomnya akan berpasangan atau membentuk kromosom homolog. Lalu yang pakiten, kromosom homolognya ini mulai menduplikasi gitu, diduplikasilah kromosom homolognya ini, kemudian terbentuklah duplikat dari kromosom. Kemudian yang diploten, nah yang diploten ini yang membedakan antara meiosis dan juga mitosis. Kenapa? Karena di diploten ini terjadi pindah silang. Pindah silang itu seperti apa? Nah jadi gini ya, pindah silang. Ini misalnya ada kromosom. Nah, terlihat anak-anak? Oke, baik, terlihat. Nah, ini sentromer, di sini sentromer. Lalu ini ada, karena tadi katakan kromosom homolog, jadi ada dua kromosom yang sifatnya sama. Ketika berdekatan, dia akan pada fase tadi di diploten, dia akan pindah silang. Jadi ini kromatid atau lengan kromosom akan pindah silang atau bertukar seperti itu ya istilahnya. Nah, ketika sudah pindah silang, ini akan membawa masing-masing sifat kromosom homolog pasangannya gitu. Jadi pada tahap diploten inilah yang dimana kromosom akan melakukan pindah silang. Lalu pada tahap selanjutnya, pada tahap diakinesis, terbentuklah benang spindle yang ada di kutub-kutub yang saling berbeda atau berlawanan. Nah, kemudian masuklah pada fase metafase 1. Jadi pada metafase 1 itu benang-benang spindlenya mulai keluar. Ini seperti sama seperti mitosis, benang spindlenya akan mengikat sentromer. Lalu pada fase anafase 1 dia akan menarik kromosom homolog. Jadi bedanya adalah, ya kita hapus dulu ya. Nah, pada fase anafase 1, ini kan tadi kromosom homolog ya. Ini misalnya sel. Lalu ini kromosom homolog. Karena homolog, jadi kromosomnya ada 2 ya. Yang sama. Ini misalnya benang-benang spindle. Ini benang spindle mengikat sentromer lalu membelah. Jadi ini anafase, dia mengikat kromosom yang masing-masing gitu, yang beda, yang sudah utuh kromosom, bukan kromatidnya saja yang ditarik. Jadi dalam meiosis itu pada anafase 1 dia menarik kromosom homolog gitu. Jadi dalam satu utuh kromosom ya, perlu diingat. Tapi kalau di mitosis dia menarik sister kromatid atau lengan sebelahnya kromosom gitu. Jadi kromosomnya lengannya cuma ada 2, harusnya kan 4. Harusnya ada 4, lengan pendek 2, lalu lengan panjangnya 2 misalnya gitu. Pada mitosis itu anafase 2 gitu, ditarik 2. Kalau di anafase 1 dalam tahap meiosis ini dia kromosomnya utuh yang ditarik gitu karena homolog gitu ya. Lalu lanjut tadi di anafase 1 lalu menjadi telofase 1. Menjadi 2 sel yang berbeda. Nah, di sini langsung ke metafase 2. Nah, Bu, di mana profase 2-nya ya? Jadi beberapa sel ada yang langsung memasuki metafase 2 karena tidak membentuk membran sel. Tidak membentuk membran inti. Membran inti. Tidak membentuk membran inti. Jadi langsung ke metafase 2. Tapi kalau membentuk membran inti, kita yang di meiosis ini balik lagi ke profase 2 gitu ya. Jadi ketika metafase 2 sudah hampir sama ya seperti mitosis. Tadi dalam metafase 2 itu kromosom homolognya sudah membawa sifat dari pasangannya, dari homolognya itu. Lalu pada fase anafase 2 ditariklah seperti mitosis ya, ditarik sister kromatidnya, lalu terbentuklah 4 sel anak yang memiliki sifat yang berbeda dengan sel induknya. Berbeda ya karena tadi terjadi pindah silang. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai mitosis dan meiosis? Belum ada, Bu, sudah cukup jelas. Belum ada? Oke, belum ada. Nah, kita telah mempelajari ya mengenai mitosis, dan juga meiosis. Nah, kita analisis dulu tuh perbedaan dari pembelahan tadi. Nah, kita simak video berikut ya. Baik, Bu. Prior to meiosis or mitosis, DNA replication occurs. In both meiosis and mitosis, the nuclear membrane breaks down as the DNA organizes into chromosomes. In meiosis, chromosome pairs come together, or synapse, and crossing over occurs, resulting in mixing of the genetic information between the chromosome pairs. The paired chromosomes then align along the central plate of the cell and subsequently separate, one traveling to each end of the cell. In meiosis, a second division sequence occurs, resulting in 4 cells with half the number of chromosomes. Mitosis involves a single division sequence, resulting in 2 cells with no net change in the number of chromosomes.
Oke, berdasarkan video tadi, adakah yang berpendapat mengenai perbedaan mitosis maupun meiosis? Mitosis menghasilkan 2 sel baru, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel baru. Iya, mitosis menghasilkan 2 sel anak, lalu meiosis menghasilkan 4 sel anak. Ada lagi yang berpendapat? Saskia, silakan. Mitosis tidak ada pindah silang, sedangkan meiosis ada, Bu. Teman-temannya Saskia dan Hana semua, apakah setuju dengan pendapat Hana dan juga Saskia? Oke, setuju, baik. Ya, jadi berdasarkan tadi ya yang telah dijelaskan oleh teman kalian, perbedaan mitosis dan meiosis. Pada mitosis terjadi pada semua sel tubuh atau autosom ya, tadi telah dijelaskan di awal. Lalu meiosis ini hanya terjadi pada sel gonad atau untuk membentuk sel kelamin, ada sperma dan juga ovum. Lalu mitosis ini hanya terdapat satu tahap. Jadi satu tahap tadi ada profase sampai telfase. Lalu yang meiosis terdapat 2 tahap, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Lalu juga mitosis ini tidak terjadi pindah silang. Betul yang dikatakan oleh Saskia tadi. Lalu meiosis ini terdapat pindah silang ya, terjadi pindah silang. Lalu pada mitosis tidak terdapat kromosom homolog ya. Tidak terdapat kromosom homolog. Jadi kromosom homolognya tidak ada. Meiosis terdapat kromosom homolog, makanya bisa pindah silang. Nah, kemudian mitosis tadi sel anaknya akan identik dengan sel induk. Kemudian untuk meiosis ini hanya memiliki separuh dari sel induknya. Kromosom yang dimiliki hanya separuh dengan sel induknya. Kemudian hasil akhir dari mitosis ini adalah 2 sel anak. Pada meiosis memiliki 4 sel anak atau sel baru. Ya, betul yang dikatakan oleh teman-teman kalian semua tadi. Oke, sebelum kita berdiskusi sampai sini, adakah yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Belum ada? Oke, baik. Kita akan berdiskusi ya. Jadi semuanya membentuk 3 kelompok. Nanti Ibu tentukan. Oh, kelompoknya masih sama seperti minggu lalu ya anak-anak. Tetap 3 kelompok. Lalu Ibu akan membagikan LKPD. Sebentar, Ibu ambilkan LKPD-nya ya. Oke, di sini Ibu sudah ada LKPD-nya. Jadi nanti masing-masing Ibu bagikan LKPD-nya. Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Kelompok 1 di sebelah sini dulu, di sebelah kanan Ibu. Kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di kiri Ibu ya. Oke, pindah sekarang ya. Baik. Oke, ini Ibu bagikan ya LKPD-nya. Nanti langsung dijawab di sini saja. Oke, sudah menerima semua? Oke, karena sudah menerima semua, coba dibaca dulu ya. Ada 2 kegiatan. Ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama ini nanti Ibu akan setelkan video. Jadi kalian tolong diamati videonya. Ada 2 video. Jadi kalian tentukan mana yang pembelahan A dan pembelahan B. Jadi pembelahan mitosis yang mana, pembelahan meiosis yang mana, lalu analisis kenapa, ada apa di pembelahan itu, ada apa di video itu ya. Kemudian yang kegiatan 2 itu ada sebuah kasus ya. Jadi sebuah kasus kehidupan sehari-hari. Nah, kalian analisis kenapa ya zigot itu membelah secara apa gitu ya. Itu sudah diterangkan gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai mekanisme? Oh iya, waktu pengerjaannya adalah 15 menit ya. Terhitung dari Ibu nanti akan memulai menyetelkan videonya. Sampai sini sudah jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Langsung dikerjakan di lembarnya ya. Nah, yang pertama video 1 terlebih dahulu ya. Ini video 1, silahkan diamati ya. Sudah? Video 2 silahkan diamati semuanya. Anak-anak semua, apakah sudah jelas videonya? Sudah bisa langsung dijawab? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, nanti Ibu setel per 5 menit ya. Jadi tenang saja, yang ketinggalan atau ingin memastikan kembali bisa dilihat videonya nanti. Nah, kalian kerjakan yang latihan berikutnya ya. Kalau misalnya memang belum yakin, kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, Ibu tunggu ya. Oke, anak-anak sudah berjalan 10 menit. Adakah yang berkendala? Kelompok 2 bagaimana? Aman, Bu. Oke, aman. Kelompok 1, gimana kelompok 1? Aman, Bu. Oke, aman juga ya. Kelompok 3? Aman, Bu. Oke, aman. Nah, 5 menit terakhir ya anak-anak. Ibu setel videonya lagi supaya kalian kalau masih mau diubah atau ketinggalan atau bagaimana bisa diamati terlebih dahulu. Nih, Ibu setelkan videonya berikut. Nah, baik anak-anak, sudah 15 menit semuanya. Apakah sudah selesai? Iya, Bu, sudah selesai, Bu. Sudah selesai? Oke, alhamdulillah jika sudah selesai. Nah,
Berikutnya, karena ini ada 2 kegiatan, Ibu meminta kalian semua nanti presentasi. Ibu akan memilih random siapa yang akan mempresentasikan kegiatan 1, lalu juga siapa yang akan mempresentasikan kegiatan 2. Oke, untuk kegiatan 1, karena ini ada 2 video, jadi Ibu mau 2 kelompok. Yang pertama video 1, silakan kelompok 1 maju dulu. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Teman-teman yang lain disimak ya pendapat dari kelompok 1 atau hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada video 1, pembelahan sel yang terjadi dengan cara mitosis, karena dari satu sel induk menghasilkan 2 sel anak. Kemudian, fase yang terjadi adalah profase, yang ditandai dengan hilangnya membran inti dan kromosom menebal. Kemudian, pada metafase, kromosom berjejer di tengah dan benang spindel mengikat sentromer, kemudian menarik kromosom pada tahap anafase. Kemudian, membran sel menebal sehingga terbentuk 2 sel anak pada fase telofase. Oke, baik. Dari kelompok 2 dan juga 3, adakah yang berbeda dengan pendapat kelompok 1 mengenai video 1? Sama Bu jawabannya. Sama semua. Oke, jadi semua menjawab bahwa video 1 adalah pembelahan secara mitosis. Nah, kelompok 1, kenapa menjawab secara mitosis? Karena akan menghasilkan 2 sel anak baru. Iya, maksud saya apa yang kelompok 1 temukan dalam video tadi sehingga bisa menjawab bahwa itu adalah mitosis. Mungkin kelompok lain ada yang bisa membantu atau punya jawaban yang tadi saya lontarkan pertanyaannya? Saya Bu, dari kelompok Iya, 2. Dari kelompok 2 ya. Rizka dari kelompok 2 silakan. Pada video di tahap anafase, kromosom yang ditarik hanya 2 lengan Bu. Oh iya, jadi kata Rizka dan kelompoknya bahwa tadi di video dilihat bahwa ketika fase anafase ditariknya kromosom itu, yang ditarik adalah sister kromatidnya, ya, sister kromatid atau separuh lengan kromosom yang ditarik. Jadi bukan kromosom homolognya ya. Siap. Rizka, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kelompok 1, boleh duduk, sudah sangat baik jawabannya ya. Oke, untuk yang video 2, saya mau kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Bu, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan video 2, pembelahan yang terjadi dengan meiosis yang menghasilkan 4 sel anak. Pada pembelahan ini ada 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan 2. Meiosis 1 meliputi profase 1 ditandai dengan adanya pindah silang kromosom homolog. Kemudian metafase 1 dengan berjajarnya kromosom pada bidang ekuator, lalu pada anafase 1, kromosom homolog ditarik dan pada telofase 1, sel menjadi 2. Kemudian masuk ke tahap meiosis 2 yang meliputi profase 2. Metafase 2, anafase 2, kemudian telofase 2 dan terbentuk 4 sel anak yang sifatnya setengah dari kromosom induk. Oke, untuk kelompok 2 dan kelompok 1 apakah jawabannya sama dengan kelompok 3? Sama Bu jawabannya. Ya, sama. Nah, tadi pertanyaan saya juga sama untuk kelompok 3. Kenapa memilih meiosis? Kenapa menentukan bahwa video 2 itu adalah fase meiosis? Apa yang ditemukan di video itu? Karena pada tahap telofase 1 yang ditarik adalah kromosom homolog ya. Oke, jawabannya sudah betul ya, karena pada tahap telofase tadi ya ditemukan bahwa ketika ditarik oleh benang spindel, yang ditariknya adalah kromosom homolog. Terlihat ya di situ. Iya. Terima kasih kelompok 3, silakan duduk. Terima kasih anak-anak semua juga yang telah menjawab atau membantu kelompok 3. Selanjutnya kegiatan 2 ya, analisis ya. Silakan kegiatan 2 kelompok terakhir. Kelompok 2 silakan maju. Baik Bu, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada kasus yang diberikan, zigot membelah dengan cara mitosis, yaitu dari 1 sel anak menjadi 2 sel. Karena pada fase morula, blastula, gastrula, dan fase organogenesis, sel membelah menjadi 2 sampai seterusnya hingga menjadi janin. Nah, oke. Kenapa memilih mitosis dalam pembelahan zigot? Teman-teman yang lain, kelompok 3 dan juga kelompok 1, apakah jawabannya sama? Untuk kegiatan 2 adalah pembelahan secara mitosis. Jawaban kami sama Bu. Sama semua ya. Nah, kelompok 2 kenapa menjawab pembelahan tersebut adalah pembelahan mitosis? Karena pada video dari 1 sel akan menghasilkan 2 sel, lalu seterusnya seperti itu Bu. Oke, karena dari 1 sel menghasilkan 2 sel. Nah, coba kita lihat video, kita lihat kasusnya dulu ya. Jadi dari zigot, dia membentuk individu baru. Nah, membelahnya itu membentuk apa? Sel apa? Sel kelamin kah atau sel tubuh? Membentuk sel tubuh Bu. Nah, iya itu. Jadi karena membentuk sel tubuh ya, untuk sel tubuh berarti pembelahannya secara mitosis Bu. Mitosis. Ya betul. Jadi pembelahannya secara mitosis. Betul ya untuk kelompok 2 dan teman-teman semuanya. Jadi, terima kasih kelompok 2 silakan boleh duduk.
Ya. Jadi betul anak-anak semua sudah menjawab dengan benar. Terima kasih untuk anak-anak semua sudah berdiskusi untuk LKPD-nya. Dan kemudian sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai diskusi kita ataupun materi sebelumnya? Tidak ada Bu, sudah cukup jelas. Oke, sudah cukup jelas? Oke, sebelum benar-benar kita tutup, karena sudah di penghujung pembelajaran, coba Ibu minta salah satu atau beberapa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Silakan. Tidak perlu malu ya, tidak apa-apa. Saya Bu. Oke, Rizka lagi, silakan Rizka, boleh disampaikan kesimpulannya menurut Rizka hari ini. Baik Bu, izin menyampaikan kesimpulan. Jadi pada pembelahan sel ada 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Bu izin Iya, menambahkan. silakan kami. Kalau amitosis itu membelah secara langsung, mitosis membelah dengan tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian untuk meiosis tahapannya ada meiosis 1 dan meiosis 2. Oke, terima kasih Tami dan terima kasih Rizka tadi telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya betul yang dikatakan oleh kedua teman kalian tadi, bahwa pembelahan untuk sel prokaryotik ini membelah secara mitosis, lalu untuk sel eukaryotik ya tadi sudah dihapus, itu membelah secara mitosis dan meiosis. Untuk mitosis membelah untuk reproduksi atau pembelahan sel tubuh. Kemudian untuk meiosis membelah untuk membentuk sel kelamin. Kemudian amitosis tadi yang prokaryotik membelah secara langsung, biasanya merupakan pembelahan biner. Lalu yang mitosis ini akan menghasilkan 2 sel anak ya. Kemudian untuk meiosis menghasilkan 4 sel anak. Perbedaannya tadi ya, ada pindah silang di meiosis gitu, ada pindah silang kromosom homolog pada meiosis, sementara yang mitosis tidak. Ya, untuk meiosis ada meiosis 1 dan juga meiosis 2. Baik. Nah, sebelum benar-benar Ibu tutup, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada Bu, sudah cukup. Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, untuk minggu depan Ibu meminta kalian untuk mempelajari materi baru ya mengenai hukum Mendel. Nanti Ibu akan mengupload soal biasa ya, seperti biasa ya, Ibu akan mengupload soal di Google Classroom. Kalian tolong kerjakan itu hanya 10 soal ganda, pilihan ganda. Lalu kalian sertakan alasan kalian menjawab soal itu, menjawab opsi itu atau jawaban itu. Ya, sertakan alasannya, sertakan sumbernya. Lalu nanti dikumpulkan sebelum kita pembelajaran biologi lagi nanti hari Rabu ya. Hari Rabu kita ketemu, berarti hari Selasa sudah dikumpulkan ya anak-anak. Baik Bu. Oke, sampai sini sudah jelas. Terima kasih untuk kelas 12 IPA 1. Semoga semuanya diberi kesehatan. Lalu juga jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijaga. Kemudian jangan lupa tadi tugas-tugasnya yang sudah Ibu sampaikan ya. Lalu jangan lupa belajar, tetap semangat. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.